Dan saya tidak yakin kalau City tidak mendapatkan Guardiola, tidak mungkin City akan seperti sekarang. Betul. PSG itu harus jual dia. Kalau dia sudah hatinya sudah nggak ada di PSG, saya pikir kalau bicara persaingan wajar kalau semua klub saat ini mengincar City. Tapi coba kita compare dengan penampilan dia di Leipzig dengan penampilan McAllister di Brighton pada musim kemarin. Menurutmu? McAllister saya pilih. Ini Messi, Semua La Pulga. superstar olahraga dunia mulai dari LeBron James Semua hadir. sampai Serena Williams semuanya. ada di atas Kim Kardashian. Ada di atas. Itulah Luar Messi. biasa itu semua. Sahabat Sportify, kita bertemu lagi dalam podcast Sportify. Kali ini kita akan membahas tentang sepak bola luar negeri. Dan tamu saya tidak asing lagi, Bung Ropan. Ya, Bung Boy. Apa kabar, Bung? Baik, Bung Boy. Kita bahas tentang sepak bola nih, Tapi Robola. Sebelum ke Robola ini. Robola ya? Naik gunung mantap juga ya, gue lihat tuh. Iya, Luar biasa ya. ayo ya. Wah. Saya habis naik Gunung Merbabu. Apalagi baru cerita tadi ada yang meletus apa itu samping. Itu dulu, Waduh. tapi kemarin luar biasa saya naik dari Wekas, Bung Ropan. Iya. Dan banyak juga pendaki-pendaki gunung itu yang memang pecinta sepak bola. Kan kebanyakan laki-laki, Bos. Laki-laki semua, iya. Jadi iya. kalau ketemu saya itu ya pasti ada sedikit yang kenal. Pasti Bicara bola lah. Bertanya Iya. bola. Itu Padahal dia. saya lagi ngos-ngosan itu. Ngos-ngosan. Lagi naik ngos-ngosan ketemu gitu ngomongin bola. Aduh. Nah, Oke. gitu. Oke. Kita hari ini ngomongin sepak bola. Bos, Liga Inggris kapan mulai main? Inggris itu tanggal 12 Agustus sudah dimulai. Itu hari Jumat. Ya, 12-nya kenapa? Karena itu dini hari jatuhnya. Iya. Di kita WIB jam 2. Iya. Jam 2 itu dimulai dengan Burnley lawan juara bertahan. Oke. Manchester City, Bung Wan. Ya, berarti untuk liga di Eropa, Liga Inggris akan memulai perdananya. Bos. Pertama. Sebelumnya ada Community Community Shield. Shield. Ya, itu akan main di 6. Nah, ini menarik nih pendukung tim-tim papan atas Liga Inggris ini kan. Iya. Pramusim ini mereka Lagi sedang terus uji gencar coba ya, terus Bos ya. kemana-mana kan. Chelsea, Arsenal, Ya, Liverpool, MU. main baru dicoba, MU juga sebenarnya. Bos bayangkan seperti apa nih untuk musim mendatang 2023-2024. Iya, memang ini pentingnya ya bagi setiap tim yang ketika mereka sudah membeli pemain, Ya. ya mereka waktunya untuk mencoba-coba. Itu di pramusim, Boy. Iya. Juga mencoba pemain-pemain muda mereka, ya, untuk bisa melihat, pelatih juga bisa melihat skema apa yang dia mainkan, kemudian mencoba pemain-pemain ini cocok nggak dengan cara yang dia akan pakai nantinya di kompetisi yang sehingga menurut saya itu tidak akan berpengaruh besar atau tidak menjamin bahwa sebuah tim nantinya kalah di pramusim. Pengaruhnya ke ini kan hanya uji coba. Betul. Pramusim. Sekali pergantian pemain 7 sampai 10 pemain. Iya. Bahkan kemarin Liverpool sampai 11 pemain Klopp melakukan pergantian. Jadi itu Tidak menjadi ukuran, Bos. Ukuran karena ukurannya kan ada di kompetisi yang resmi. Ya, tapi dia perlu untuk bisa melihat chemistry yang ada dapat di dalam tim kan itu pelatih bisa melihat itu. Apalagi pemain baru yang saya bilang tadi kan perlu untuk bisa melihat posisi yang tepat. Jadi ya, saya pikir kalau bicara persaingan wajar kalau semua klub saat ini mengincar City. Jadi ini City ini musuh bersama nih, Bos. Oh, pasti. Iya. Sulit untuk menggoyang kan. 6 musim terakhir baru Liverpool tahun 2020 yang bisa menggeser mereka. Iya, Bung Ropan, kalau kita melihat ke belakang, MU pernah menguasai sekian tahun. Arsenal setelah itu, bahkan Chelsea dan Liverpool. Betul. Nah, City ini kira-kira bisa nggak menyamai apa yang seperti dilakukan oleh Liverpool ataupun oleh Manchester pada masa itu? Iya, di zaman Fergie luar biasa. 13 kali mereka hajar. Betul. Dari 20 gelar yang mereka dapatkan. Dan saya pikir ini kesempatan buat City memang. Di 6 musim terakhir kan saya udah bilang tadi di awal. Itu Liverpool di 2020 dengan Jurgen Klopp yang mampu memutuskan bagaimana mereka tampil luar biasa. Ya. Pep hanya istirahat 1 tahun ketika dia datang dari Munchen 2016-17, tapi di 17-18, 18-19 mereka juara, Om Boy. Ya, di 2020-21 juara. 22-23 mereka juara. Jadi 5 gelar yang didapatkan oleh Pep ini yang membuat mungkin ada dalam tanda kutip ada kecemburuan bagi tim-tim lain ketika kok mereka ini begitu superior. Ini harus begitu hebat. Iya. Ini harus dicegah gitu, Bos. Apa yang membuat mereka ini memang luar biasa. Tentunya dengan kalau mereka begitu hebat ya pasti siapa lagi? Ya pasti pelatih juga yang sangat berpengaruh dan sosok Pep memang. Cara dia membeli pemain juga di semua posisi mereka bisa tampil luar biasa. Bung Ropan, nanti kita bahas City. Tapi kita pengen melihat bagaimana manuver-manuver ataupun inovasi-inovasi dari klub-klub yang dalam tanda kutip
berusaha untuk mematahkan reputasi dari City. Chelsea, Bang. Nah, Chelsea ada trio yang menurut saya sih trio baru ini, Bos. Mikhailo Mudryk, Nicholas Jackson, Christopher Kunku. Betul. Nah, Bos, dari hasil pramusim kemarin kira-kira menyenangkan nggak nih bagi pendukung The Blues nih? Ya, Chelsea, dengan apa yang dilakukan oleh Pochettino? Kalau melihat dari apa yang dilakukan Pochettino dengan Chelsea di pramusim, ya oke lah, mereka masih bisa dan memenangkan pertandingan. Tapi itu kan sudah bahas tadi, Boy. Ini kan bukan satu ukuran bagi Pochettino untuk bisa mendapatkan. Dia harus bisa melihat bagaimana kehadiran Kunku ini pas ya, ketika dia bisa mengisi di posisi depan. Jackson juga kan pemain baru. Mudryk itu pada musim lalu sudah bermain, tapi tidak maksimal. Mereka banyak kehilangan. Mungkin ada 11 sampai 12 pemain top mereka itu hilang. Ya, apalagi mereka pada 2021 bisa menjadi juara di Liga Champions UCL dan itu hampir semua habis, Om Boy. Ini revolusioner loh. Revolusioner itu luar biasa. Revolusioner ini Chelsea. Ini menjadi tantangan. Ya, karena pembelian pemain juga tidak begitu istimewa dibandingkan dengan mereka yang pergi. Mason Mount pergi ke MU, Kovacic pergi ke City. Ya kan? Ini kan sulit. Kayak Havertz pergi ke Arsenal. Sebelumnya Jorginho juga pergi. Jadi banyak pemain top. Bung Roman. Ya, biar bagaimanapun 3 penyerang ini kalau nanti ditambah oleh Lukaku kalau dia balik kan. Kira-kira ini menakutkan nggak, Bung Ropan? Ya, kalau bilang menakutkan kan belum diuji benar. Sebuah ujian itu ada di kompetisi. Betul. Kemarin aja dengan pemain-pemain yang semua saya pikir ini bagus sebelum mereka pergi keluar ya. Itu mereka keluar dari 10 besar. Jadi artinya sejak Jose Mourinho ini membawa tim ini juara pada 2014-2015, mereka tidak pernah keluar dari posisi 10 besar. 10 besar. Bahkan 5 besar tuh mereka selalu Chelsea, ada di dalam mereka. Tapi ini bukan di 10, di 12. Dengan materi pemain sebagian besar yang juara UCL pada 2021 saat mereka mengalahkan Manchester City. Tidak mudah mengalahkan Manchester City. Dan ini di final UCL. Walaupun kemarin City akhirnya bisa merebut pertama kali. Nah, itu semua hilang, Boy. Sekarang kan Pochettino datang untuk membangun lagi kepercayaan diri itu. Menyejukkan ruang ganti pemain. Ini yang harus penting bagi Pochettino. Memang Poche ini sudah berpengalaman. Dia pernah di Soton. Kemudian diambil juga ke Spurs. Tapi kan selalu dipecat. Gagal. Termasuk di PSG. Juga dipecat. Dia balik. Atmosfer di Inggris dia oke. Tapi sekarang dia datang ke Chelsea yang memang sedang lagi sulit. Ya, masa-masa yang sangat sulit. Dengan begitu banyak pemain yang hilang. Dan pemain-pemain kunci. Om Boy, saya juga masih menjadi tanda tanya ya. Tentunya bagi penggemar Chelsea berharap musim ini adalah musim yang bisa memberikan persaingan, paling tidak mereka ada di 4 besar lah. Tapi kan dalam posisi yang sulit. Sekarang ingat, Boy, ada Newcastle yang bisa mengganggu. Bertambah lagi. Liverpool aja kegeser ke posisi kelima kemarin kan. Dengan adanya Newcastle masuk. Jadi kalau Chelsea ingin bertarung, itu bukan cuma bertarung untuk memburu City. Mereka akan bertarung juga dengan Arsenal, tetangga mereka yang jor-joran sekarang. Luar biasa. Dan ada beberapa pemain Chelsea yang menyeberang ke mereka. Mereka harus bertarung dengan Liverpool, dengan Manchester United, dengan Newcastle. Itu kan tantangan tersendiri. Jangan melihat di City-nya, melihat di tim-tim ini. Yang semua secara pembelian pemain itu lebih bagus dari apa yang dibeli oleh Ini pembelanjaan pemain sampai kapan batas waktunya, Bung? Pembelanjaan pemain 1 September. 1 September. Dan tutup close ya. Pochettino masih berburu, mereka masih berburu pemain. Tetapi kan pemain-pemain hebat itu sudah semakin tipis berkurang. Karena semua sudah masuk ke klub-klub yang dituju kan. City sudah mendapatkan yang mereka inginkan, Liverpool juga. Betul. Ya, walaupun masih mereka mencari terus kan. Gitu. Bu, gelandang juga mereka agak kesusahan ya. Walaupun mereka punya Cesare Cesedai, Andre Santos, susah kalau melihat Enzo Fernandez. Iya, kalau melihat nama Enzo juga kemarin pembelian termahal musim lalu. Tapi apa yang dia buat? Nggak bisa apa-apa. Pengaruhnya nggak ada. Enzo dia padahal 106 juta pound. Ya, sampai 1,6 triliun. Tapi dia tidak mampu mengangkat itu. Apa yang kurang, Om? Ada kayak Havertz, ada Mason Mount, ada Pulisic. Nah, Pulisic pergi ke Milan. Loftus-Cheek pergi ke Milan. Ya kan? Sudah bahas tadi, Mason Mount ke MU. Banyak pemain-pemain mereka. Kami jadi tanda tanya juga. Mampu nggak mereka dengan kondisi? Pertandingan pertama Chelsea lawan siapa? Kita belum tahu ya. Lawan siapa? Sebenarnya sudah dibuka. Lawan siapa, Bu? Kalau Chelsea bermain pertama, bukan. Dia langsung bermain dengan Liverpool. Itu big match pertama di pekan pertama. Wow. Main di kandang memang. Di Stamford Bridge. Ini ujian ya, Bung ya? Ujian bagi dia di situ. Ujian bagi Pochettino juga nih. Walaupun mereka bermain di kandang, kan mereka selalu sulit melawan Liverpool. Sulit bisa menang melawan Liverpool dalam 2-3 musim terakhir kalau bisa bermain di kandang. Kita lihat nanti. Nah, Bung, Arsenal, Bung. Potret pertama yang kita pengen lihat adalah ketika mereka kalah dari MU. Bung, lihat kan pertandingannya? Ya, pramusim kan kemarin. Kalah 2-0 dari MU. Tapi paling tidak kita bisa melihat kekuatan skuad dari Arteta dan juga dari kalau lihat dari materi
ngeri juga, Boy. Kalau melihat dari materi yang ada, Iya. terlepas kita tidak bicara soal kalah mereka dari MU ya. Iya. Tetapi kalau materi kita lihat, Declan Rice sudah dicoba bermain Iya. di sana kan. Kai Havertz juga sudah dicoba bermain Tapi di sana. belum nyetel ya, Bung ya? Belum ya. Kalau sebab itu di babak kedua kan ada 8 sampai 9 pemain, ada pergantian Iya, masuk iya. yang kita bisa melihat di sana. Tapi kan penonton berharap bahwa dua orang baru ini bakal pemain termahal loh ini. Oh iya. Iya kan, Bung? Mason Declan Mount, Rice. bukan Declan Rice, Declan Rice so main dari termahal West Ham ini. mahal. Ya termahal itu sekarang ini. Sebelum mungkin ada pembelian lagi yang termahal Iya. yang akan dibuat oleh klub-klub Inggris. Tapi memang pembuktian juga bagi Declan Rice. Udah kurang apa lagi Arsenal? Saya pikir Arsenal sudah pembelian mereka sudah luar biasa. Iya, Tinggal iya, pembuktiannya di Liga nantinya. Kita akan tunggu. Nottingham Forest menunggu mereka dan kita akan lihat nantinya. Apakah mereka mampu memenangkan pertandingan? 2 gol dari MU bagus sekali, Bagus, Bung. iya. Dan saya melihat sih memang kelemahan dari barisan belakang dari Arsenal ya. Padahal kan kalau Gabriel melihat- Magalhaes. Iya, kalau melihat dari barisan belakang, boy, itu barisan belakang yang terbaik yang ada pada musim kemarin kan. Ada Gabriel, Magalhaes di sana, ada Saliba yang bisa bermain. Iya, tapi memang biasa begitu, boy. Itu sekali lagi kita kembali. Pramusimnya memang begitu. Iya. Ya, memang kita tidak bisa sulit untuk bisa menjamin oh ini akan begini kita kalah, tapi kita akan lihat. MU juga memulai pramusim-musim lalu bagus. Liverpool mereka tumbangkan. Tapi bermain di Liverpool apa kejadian? 7 gol 7 gol. habis main di Iya. Anfield. Jadi memang sulit untuk bisa mengatakan ini. Kita akan Iya, iya. tunggu. Kalau MU saya lihat Bruno tetap menjadi satu key player. Dan ya, dia Bung, bikin ya. gol kemarin Iya. lawan Arsenal ya, di samping Jadon Sancho. Iya. Memang ada perubahan-perubahan yang masuk. Eriksen masuk di babak kedua, termasuk dengan Casemiro, Rashford masuk di babak kedua. Iya. Tentunya kan Ten Hag akan melihat juga bagaimana kombinasi yang dia dilakukan dengan tim ini. Untuk semua akan bermuaranya masuknya ke IPL. Karena kan sudah dekat IPL di Agustus ini untuk bisa akan bertarung. Iya. Gitu. Bruno. Sedikit mengenai Bruno, Bung. Menarik ya dengan Bruno ya. Skillnya bagus. Ban kapten sekarang Ban dia kapten dapat. dia dapat. Ya, dicopot dengan Maguire. Reading gamesnya juga bagus. Kalau Oke. kita lihat gol yang kemarin ketika lawan Arsenal, emang itu berkelas loh. Kalau dibandingkan dengan musim pertama dia datang, musim pertama oke lah. Tapi musim kedua kemarin memang ada menurun bagi dia. Semoga pada musim ini dia naik lagi performa dia dan memang sangat diharapkan ketika dia mendapatkan ban kapten dari Ten Hag, ya diharapkan dia mampu memimpin di sini kan. Tapi kan mereka kehilangan juga De Gea yang begitu legend 12 tahun berada di sana. Iya. Tentunya dengan Andre Onana yang masuk dari Inter diharapkan juga pemain Kamerun ini bisa menjadi kiper terbaik posisi dari De Gea, tapi masih menjadi tanda tanya juga. Apakah dia bisa seperti De Gea juga? Iya. Sancho Bung buat gol kemarin. Saya pikir Sancho harusnya momentum yang baik buat dia. Iya. Karena musim lalu kan tidak terlalu Iya, bagus. menurun. Beda dengan dia ketika bermain di Dortmund, Bung ya. Dortmund bagus. Sangat bagus. Karena dia bagus bermain di Dortmund sehingga dia diminati oleh MU. Tapi ekspektasi yang begitu tinggi terhadap Sancho ini yang membuat kemarin dia kurang begitu bagus. Bahkan isu terakhir kan dia mau dilepas, Om Boy. Mau dilepas. Ya, makanya dia kesempatan dia di pramusim menunjukkan bahwa dia gacor. Dia kemarin sudah membuat 1 gol kan lawan Arsenal. Kalau di pramusim ini dia bagus, Iya. tentunya Ten Hag sebagai pelatih akan berpikir juga ya untuk apakah menahan dia atau karena dia masuk dalam salah satu list untuk dijual dengan penampilan yang Boy bilang kemarin. Musim kemarin kurang begitu bagus. Jadi kita akan lihat, tapi mungkin dengan Mason Mount masuk ke sana ini akan lebih enak. Karena mereka juga mengincarkan pemain Denmark striker dari Atalanta kan. Betul. Rasmus Højlund. Nah, mereka bisa dapat nggak? Karena Atalanta minta 70 juta pound. Katanya duplikatnya Haaland katanya, Bung. Ya bisa saja. Karena kan bermasalah bagi MU itu di depan. Lihat kemarin dengan pola yang ditampilkan kan. Dengan 3 di depan, kemudian ada 1 striker. Sancho kan yang main. Iya. Sancho bukan seorang striker. Dia lebih bagus main di flank, di sisi, Di flank, ya. di wing. Rashford masuk juga. Rashford bukan seorang striker murni. Iya. Dia masih di flank. Mereka butuh pemain nomor 9. Nomor 9. Seperti Haaland. Nah, itu Rasmus. Dulu mereka punya Nistelrooy. Oh, bagus kan mereka punya kan Van Persie ada di sana. Van Persie ada di sana. Nistelrooy. Sekarang mereka memang tidak punya ya, Bung. Tidak punya. Harus punya kan bagus. Dulu mereka masih mungkin ada pemain Tevez ya, masih ada di sana kok nggak? Iya. Ya, masih bagus-bagus zaman Cantona dulu kan. Betul. Pemain-pemain seperti itu yang di depan. Rasmus Højlund ini masih muda, makanya Atalanta bisa menaikkan itu jadi 70. Mudah-mudahan memang mereka butuh pemain nomor 9 yang ada di depan. Iya. Goal getter. Itu yang menjadi masalah. Kalau mereka dapat mungkin Bagus. dari belakang, tengah, Wah, itu enak. kuat, Bung ya. Oh iya. Wan-Bissaka di kanan, Luke Shaw di kiri kan. Varane ada Lisandro Martinez. Iya. Onana di belakang ini ada Casemiro. Bung ada Kobe Maino, Bung. Iya pemain yang dicoba oleh Ten Hag untuk bisa Bagus bermain. ini. juga kemarin Bagus, main. oke. Di pramusim biasanya pemain-pemain ini tertantang untuk bisa menunjukkan itu.
Tapi kan lebih mental mereka akan teruji kalau sudah di kompetisi. Keras kompetisi di Inggris ini. Betul. Sulit. Sorotan media juga sangat tajam sekali. Dia yang Boy bilang tadi bisa bermain bagus, tapi nanti bermain, lihat aja, yang akan bermain tuh Eriksen, Casemiro yang ada di sana. Mason Mount yang akan bermain, yang sudah pengalaman, jam terbang mereka mereka tahu semua situasi, atmosfer juga mereka tahu. Pasti Mount sama Casemiro akan main. Juga sudah teruji. Bruno akan main di sana. Anthony ada di kanan, kemudian di kiri bisa aja Rashford akan bermain sana. Jadi penampilan Mason Mount kemarin yang Bung Ropan lihat bagaimana? Ya belum begitu belum begitu masuk. Masih harus terus penyesuaian dengan tentunya dengan skema cara bermain dari Ten Hag. Dia harus bisa menyesuaikan itu. Tidak sama dengan ketika dia ada di Chelsea kan. Iya. Betul. 14 poin loh Bung waktu kemarin mereka musim kemarin bedanya dengan City. Iya. Jauh sekali. Bagus, kelihatan superior ini. Dan City ya selalu hampir dalam 2 musim terakhir itu selalu tertinggal, Boy. Termasuk lawan Arsenal kan. Sebelum Arsenal terpeleset. Di 6-5 pertandingan terakhir itu Arsenal padahal dalam posisi yang bagus, tapi konsisten ini yang tidak mereka dapatkan. Nah itulah mungkin Arteta melihat bahwa mereka harus bisa membelikan pemain-pemain yang bagus, yang kuat ini untuk bisa bersaing dengan materi pemain yang ada di Pep Guardiola bersama dengan City. Karena hanya dengan materi pemain yang bagus, punya pengalaman skill oke yang bisa mengalahkan City. Nah Pep kan juga tahu ketika mereka kehilangan Ilkay Gundogan, ya dia harus datangkan pemain yang lebih cocok dengan itu. Kovacic yang diambil. Itu luar biasa cara pemikiran Pep. Itu pembelian yang cerdas, Bung. Cerdas. Pembelian yang luar biasa. Karena dia kan sudah punya Rodri. Dia sudah punya John Stones yang dia bisa dorong ke tengah. Orang lagi bingung-bingung lagi apa yang dia melakukan. Josko masuk. Padahal kan sudah menumpuk pemain di belakang. Ya kan? Ruben Dias apa kurang? Nathan Ake ada di sana. John Stones aja udah terpaku di. John Stones aja akhirnya didorong ke depan. Sebagai gelandang bertahan. Karena sudah full tuh di bicara bek tengah. Banyak kan. Cancelo sudah balik, Bu. Apalagi Cancelo sekarang balik. Dan katanya sudah mulai cair hubungannya dengan Pep. Ini kan pemain bagus yang sebelum dipindahkan ke Munchen kan. Kalau dia bermain dari kiri. Wing terbaik. Iya, kalau dia bermain di kiri. Itu bagus. Di kanan ada Kyle Walker. Iya kan. Josko bermain tengah sama Ruben Dias. Mereka masih ingat, mereka masih punya seorang Manuel Akanji datang dari Dortmund itu. Yang sejak musim lalu bagus juga Akanji. Wah, jadi kalau sebelum kita ngomongin Liverpool, Bung, berarti memang tidak ada celahnya dong ya untuk City kalau kita lihat sekarang. Dan pembelian-pembelian yang mereka lakukan. Dan Pep akan mempertahankan itu. Mereka mendapatkan treble kemarin, dan itu mereka akan pertahankan. Dan peluang itu ada. Dengan materi seperti ini, mereka bagus. Mereka nggak akan terpengaruh. Mau siapapun yang hilang. Walaupun Ilkay Gundogan pemain yang bagus. Kapten ke-11. Kemarin kan punya pengaruh luar biasa. Kan dari musim ke musim mereka banyak kehilangan. Gabriel Jesus boleh pergi ke Arsenal. Kenapa mereka mempertahankan Bruno Silva? Silva mereka pertahankan. Pemain tengah. Portugal. Ini pemain yang bagus, Boy. Ini dipertahankan loh, Bung. Padahal sebenarnya Silva ya. Dia pingin sekali pindah ke Barcelona, pindah ke Arab menginginkan sekali, apalagi dengan PSG. Kenapa, Bung? PSG ambil City ini pemain pembeda yang bagus, pemain yang luar biasa, yang bisa bermain di berbagai posisi. Dia bisa bermain di flank, bisa bermain ditarik ke tengah. Pembeda ya? Dia pemain pembeda bagus. Kontrol bola mereka, dia ini pemain yang kalau bicara ini David Silva yang sekarang ke Sociedad itu pemain masih ingat kan pemain Spanyol ini bagus. Sahabat Sportify tahun David Silva kan oke kan, cara sangat oke. Bernardo Silva yang melakukan itu dengan baik sekarang. Bagus pemain ini. Gundogan bisa dilepas tapi Bernardo Silva nggak ada masalah karena kenapa? Dilepas. Gundogan oke pemain bagus tapi ketika dilepas mereka masih punya Rodri, mereka masih punya John Stones. Nah dia taruh dengan Kovacic itu sudah aman bagi Pep. Pep kan lihat cerdas melihat tahu posisi ini. Bisa bermain dia agak ke dalam. Jadi dia nggak perlu takut. Karena mereka sudah punya orang yang bisa bermain di posisi gelandang yang lebih bertahan. Kalau Gundogan ini kan bisa didorong lebih menyerang. Dia bisa tarik yang Silva tadi bisa masuk ke dalam. Mereka masih punya Foden. Wah, jadi memang lengkap semua ini sahabat Spotify. Betul. Kalau kita lihat City bagaimana kekuatannya. Dan kayaknya nggak ada yang cedera nih semua. Dari uji coba main di Jepang juga mereka tampil bagus, Bung. Betul. Luar biasa kalau bisa melihat dengan ini. Dan Pep kan tahu bisa melihat menjaga. Dia tidak perlu memaksakan seorang pemain itu untuk bermain full 90 menit. Karena ini kan masih dalam pramusim uji coba. Jadi dia main babak kedua dia bisa tukar, Boy. Dengan 10 pemain juga nggak apa-apa. 8 pemain dia kasih masuk nggak apa-apa. Itu kan penting untuk mencegah seorang pemain jangan sampai mengalami cedera. Formasi baku mereka tuh apa sih, Bung? Mereka bermain bisa dengan 3 back. 3 back. Ya, kemudian bisa bermain juga dengan 4 sejajar. Ya, dan 3 di depan. 3-4-3 bisa. Atau bermain dengan Haaland sendiri. Kemudian ada 3 di belakang Haaland. Itu bagus.
kalau mereka bisa bermain dengan posisi demikian. Wow. Gitu. Liverpool, Bung. Nah, ini juga ready juga nih, Bung, mereka nih. Kalau kita ngelihat juga ya, bagaimana pramusim. Kembali lagi, pramusim bukan menjadi ukuran yang pas ya. Pasti banyak perubahan-perubahan. Tapi melihat Liverpool bagaimana, Bung? Kalau berkaca dari pramusim kan mereka kurang begitu bagus. Iya. Bermain di Jerman 2 kali mereka tertinggal terselamatkan. Kok bahagia, Bung? Iya, Kok- tenang-tenang aja. Karena bagi Kop ini kan itu sekali lagi kan, ini kan uji coba. Kemarin mereka hampir kalah. Ya. Iya, divisi 2. Divisi 2 juga ini bermain imbang. Iya, Kemarin iya, Muhammad iya, Salah iya, dengan iya. Fruit itu mereka sudah kalah. Muhammad Salah yang akhirnya bisa menyelamatkan itu. Jadi saya pikir Klopp ingin membangun tim ini sekarang karena kemarin mereka terpukul, itu bisa keluar dari zona Champions, boy. Ada di posisi kelima. Mereka Iya. diambil oleh Newcastle di posisi keempat kan. Iya. Iya. Itu memang pukulan buat mereka. Mestinya kan mereka ada di posisi keempat paling tidak. Tapi sekarang mereka bermain di Liga Eropa. Sesuatu yang mereka tidak dapatkan sejauh ini dengan Klopp ini, walaupun Klopp datang pertama kali. Ketika dia datang dari Dortmund, dia bermain di Liga Eropa dan langsung final sebelum kalah 1 dari Sevilla kan, pertama kali itu. Tapi setelah itu kan Liverpool berlari terus di Liga Champion. Baru kemarin saat ini juga mereka tampil lagi di Liga Eropa. Iya. Nah, makanya dia butuh pemain-pemain yang kuat, terutama yang hebatnya. Dia melihat di tengah dia isi Alexis McAllister datang dari Brighton, Iya. Dominic Szoboszlai datang dari RB Leipzig. Bung, kenapa Klopp menitik beratkan di lini tengah, Bung? Ya karena dia bisa melihat lini ini yang mungkin Klopp melihat yang memang agak pada musim kemarin kurang begitu. Fabinho nggak Walaupun ada. ada Fabinho, ada Iya. Jordan Henderson. Jordan Henderson nggak ada Jordan lagi. Henderson sudah pergi, udah ke Arab ke El Ittifaq ikut dengan Gerrard saat itu. Fabinho juga akan dilepas. Iya. Jadi saya kira penting bagi Klopp untuk bisa mengisi posisi ini karena posisi ini dianggap sangat rawan. Jadi dia taruhlah McAllister di sana dan Szoboszlai untuk bisa dia mengantisipasi kepergian. Szoboszlai pemain Iya, ini pemain mahal, Bung. Hungaria, mahal. Mahal sekali, Bung, pemain ini. Bahkan saya melihat Sesuai nggak dengan kemampuannya? kalau saya sih melihat terlalu mahal dibandingkan justru kalau Alistair lebih bagus dong kalau bisa melihat dari penampilan dengan Brighton. Kalau kita compare dengan apa yang ditampilkan di Leipzig. Tapi dia lebih Alistair mungkin cuma 40-an dia tinggi. Bisa selisih 20 juta euro. Jadi Iya. saya juga agak memperkirakan sehebat apa Szoboszlai ini kalau bisa dibandingkan Tapi Klopp bilang bahwa kualitas passing dan umpannya menyamai Oke. Kevin De Bruyne. Betul. Tapi coba kita compare dengan penampilan dia di Leipzig dengan penampilan McAllister di Brighton pada musim kemarin. Menurut Bung? McAllister saya pilih. Itu Serius? Iya. Kalau dia nggak bagus, dia nggak mungkin dipasang oleh pelatih Argentina sebagai pemain inti ketika di final Piala Dunia. Iya, iya, Dan dia iya. bermain dengan rutin, dengan bagus. Setuju. Benar. Dia bersama dengan Enzo kan di tengah. Saya yang di Jakarta dia nggak main, Bung. Iya. Itu pemain bagus, boy. Udah kita tunggu-tunggu Iya. dia main ini. Susah untuk mendapatkan tempat di lini tengah Argentina. Iya. Hanya pemain-pemain khusus. Dan dia sama Enzo memainkan peran yang sangat penting untuk mendukung Messi di depan. Jadi makanya di Brighton, duet dia bersama dengan Caicedo kan luar biasa. Moses Iya. Caicedo. Makanya Moses juga diincar banyak tim. Dan Liverpool pas. Moses mendapatkan. belum deal Iya. dengan klub manapun ya, Kan Bung? banyak yang mengincar dia. Chelsea mau. Termasuk dengan Chelsea. Chelsea kalau dapat dia oke. Mestinya Chelsea buru Caicedo. Seberapa mahal pun akan mengambil dia. Iya, 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 iya. Dia tahu. Ya, dia akan berlabuh di mana. Kita akan lihat. Berarti Klopp menurut Bung Ropan sudah cukup puas ya dengan trio Diaz, Nunes dan Salah. Di depan itu saya pikir tidak ada pembelian lagi menurut saya bagi Klopp. Dia sudah saya pikir cukup. Makanya dia coba terus kan. Nunes bermain, ya Salah, Diaz agak melebar. Kadang-kadang Cody Gakpo yang masuk ke sana. Iya. Dengan Nunes untuk berganti. Iya, Mereka betul, masih betul. punya Cody Gakpo dan ingat mereka masih punya juga Diogo Jota. Diogo Jota. Jadi itu banyak di depan, Om Boy. Banyak sekali, Bung. Makanya nggak perlu dia beli pemain. Dan semua pemain mahal kan. Nunes, Gakpo, Betul. Luis Diaz. Jadi sudah punya semuanya. Kalau mereka nggak cedera, mereka akan menjadi ancaman Liverpool ini bagi siapapun. Termasuk bagi City. Bagi City. Nah, Pep paling takut di Inggris itu hanya Liverpool. Pep, karena mereka yang selalu Kenapa, sulit. Iya, karena dia selalu mengalami hal-hal yang sulit kalau ketemu Liverpool. Hanya Liverpool yang bisa menandingi dia kan, yang bisa Karena mengalahkan dia. gaya permainan klub nggak akan berubah kan, Bung? Iya. Gaya yang pressing, Betul. cepat. Ya, Community Shield juga pada musim yang lalu kan mereka coba untuk masuk kalah sama Liverpool. Iya. Jadi memang tim yang mungkin bisa mengalahkan mereka Pep tahu adalah Liverpool. Iya, Nah, iya, itu makanya saya bilang Pep itu dalam tanda kutip lebih ngeri menghadapi Liverpool. Mungkin yang lain dia masih bisa pede kan, tapi Liverpool ini sering menyulitkan dia. Ya dengan kombinasi mereka yang juga gegen pressingnya Klopp. Bagus, cocok. Ya, sedara mereka kalau bermain. Tapi kalau kita ngelihat pertandingan waktu pramusim kemarin lawan Jerman itu,
kayaknya belakangnya masih Ya PR iyalah. nih, Bung. Dia main Pekerjaan dengan rumah Gomez, Klopp. dia main dengan Matip. Jadi memang menjadi masalah kemarin kan. Bahkan mereka Iya. sempat unggul duluan, kemudian Betul. disalip oleh lawan. Jadi memang ini Klopp masih melihat Pasti kalau kan pandangan kita sekilas pasti, aduh kok belakangnya. itu menjadi masalah tersendiri saya pikir, dan Klopp mesti tahu dia perlu ada penambahan satu pemain. Sebenarnya Josko yang ke City ini bagus bermain di Liverpool. Mestinya kalau dia dapat Josko ini enak. Pasangan dengan Virgil van Dijk. Iya. Wah, itu bagus. Sekarang kan harapan itu ada di Konate. Ibrahima Konate yang bisa dipasangkan. Nah, kalau Van Dijk cedera atau Konate cedera, siapa yang dia akan mainkan? Iya. Mau pasangan kayak kemarin, Joe Gomez sama Matip bisa bermain. Kan ini berat. Makanya menurut saya Liverpool harus membeli pemain tengah. Back tengah maksudnya. Back tengah. Untuk bisa menampingi Virgil van Dijk. Apalagi Fabinho udah pasti Udah keluar. pergi. Biasanya kalau Fabinho ada kan dia Di bisa dicari cover, ke dia belakang, bisa main di belakang dia, juga, Bung. dia lebih bertahan lebih dalam, dan kalau nggak ada masalah dia bisa bermain Iya. untuk di tengah. Iya. Tapi mereka butuh pemain belakang untuk di sektor tengah. Kalau saya buanglah Gomez, buang. Joe Matip sudahlah waktunya udah digeser. Iya, Cari Matip ya. yang lain. Konate masih oke bermain dengan Virgil van Dijk. Masalahnya kalau Virgil van Dijk cedera, itu yang menjadi masalah. Oh. Bahaya. Satu, makanya kalau Josko ke sana itu bagus. Keren banget tuh, Bung. Lebih mantap. Kuat sekali tuh Kuat. di belakang. Mereka butuh satu aja untuk masuk. Kalau di flank kan masih Di oke flank lah. mereka masih Iya, oke. Trent masih bisa main di Iya. kanan. Bahkan Trent kan beberapa waktu terakhir dicoba untuk bermain ke tengah oleh Klopp. Dia Sebagai digeser gelandang. sebagai gelandang. Sebagai Pernah jadi gelandang. bertahan. Kalau bisa bermain dengan 2-2-2, dia Iya, bisa iya, didorong iya, untuk bisa iya. bermain di sini. Kalau nggak ada ya tetap dia bermain di kanan. Robo kan ada di kiri. Pendampingnya ada Costa Simikas. Ini sebenarnya enak kalau bisa dengan Liverpool. Iya. Di tengah ini masalah, back tengah ini. Betul. Kalau melihat dari 2 pertandingan kemarin kan bocor banyak. Bocor, Bung. Lemah sekali kalau bisa melihat. Ini tim Jerman yang divisi yang di bawah. Terlepas ini sebuah uji coba kan tetap menjadi masalah. Tanda Iya. tanya juga. Pasti kan Liverpoolian juga lihat kok Iya. Lawan tim kan seperti bolong ini tengah Iya, ini. Betul. Banyak miss-nya gitu ya, Bung. Walaupun Klopp babak kedua dia tarik 11 pemain, masuk 11 pemain, boy. Tapi kan secara kualitas dengan materi kan coba di Iya. head to head masih Liverpool di atas jauh. Iya. Ini kasta kedua kok. Oke, Bung. Kalau begitu bisa nggak klub-klub itu memutuskan dominasi City, Bung? Kalau melihat plus minus yang tadi kita bahas tadi sedikit. Kalau untuk sekarang memang menurut saya berat. Pembelian pemain boleh lakukan. Arsenal habis-habisan untuk bisa melakukan itu. Tapi kalau masih dengan Pep, dan Pep juga tahu itu bahwa semua tim-tim ini akan menghajar dia. Iya. Makanya kan dia pilih yang pemain yang kuat di dalam bertahan. Karena dia sudah tahu di depan itu oke. Haaland ada di sana. Ada Foden, ada Grealish, kan masih bisa ada Silva. Jadi dia masih tenang. Dia perlu pemain yang kuat dalam bertahan dan juga di tengah ini. Dan dia dapatkan itu sekarang. Jadi kalau bicara bagaimana dengan City, saya pikir untuk bisa menjadi juara mereka masih terbuka. Mereka masih ada di pole position untuk bisa menjadi juara di IPL. Iya. City kalau kita bicara ya. Iya. Ya. Iya. Terlepas dengan ada ancaman Arsenal, Liverpool, oke lah. Dengan Chelsea yang masuk di sana, ada Newcastle dan Gelontor MU. uang sebanyak pun Sebanyak apapun sebenarnya tidak akan mudah untuk menumbang tidak akan Man mudah. City. Dan City kan punya duit dan mereka punya Iya. orang yang cerdas seperti Pep yang Iya. tahu memilih pemain mana yang cocok dengan skema dia. Kayaknya omongan Bung Ropan nih sama dengan omongannya Wayne Rooney. Begitu ya? Iya nih. Oh. Ya kan dia masih tetap menjagokan City. Betul. Dia bilang Guardiola adalah hadiah terbaik bagi IPL Ya. dan juga timnas Inggris. Betul. Seorang Rooney ngomong begitu, Bung. Iya. Hadiah terbaik buat IPL. Jadi pengaruh Guardiola itu buat atmosfer Liga Inggris itu sangat baik. Luar biasa. Dan saya tidak yakin kalau City tidak mendapatkan Guardiola, tidak mungkin City akan seperti sekarang. Betul. Tidak mungkin dia akan bisa dalam 6 musim terakhir 5 dia dapat. Apalagi mau treble. Iya. Dan ini kan cita-cita Pep yang dia dapatkan selama ini. Saya harus dapat treble dulu. Baru mungkin saya akan berpikir untuk keluar di 2025, 2026 terserah. Tapi Champions akan saya miliki. Dan dia dapatkan itu. Iya, iya. Nggak gampang untuk Piala FA, IPL, dan treble dengan UCL, boy. Iya. Kalau bukan pemain yang sangat Betul. cerdas seperti dia, pelatih yang sangat cerdas. Bung, sebenarnya saya mau tanya soal Mbappe, soal Messi, ya kan? Mbappe kayaknya nggak akan pindah, Bung. Ya. Dari PSG walaupun tawaran Al Hilal ngeri banget Ngeri bang, tawarannya. ya. 5-6 triliun ya, nggak salah ya. Iya, 11,6 T per tahun berarti 1 jam dia bermain aja dia dibayar Udah berapa? 1,38 M. Luar biasa itu. Wah, itu Itu 7 turunan katanya tuh nggak akan habis-habis itu. Om Boy. Ya, dia duduk kayak tidur tuh kayak jangan kan sekali buang napas dia tidur itu udah berapa ratus juta. Sekali dia hirup napas tuh, tidur sementara Ini- tidur tuh duitnya dihitung sementara dia ini, gimana itu? Kalau bisa kejadian kan seorang Mbappe ini. Tapi begini, PSG itu harus jual dia kalau dia sudah hatinya sudah nggak ada di PSG. Kan tahun depan dia habis.
Dia habis, Bung. Nah, kalau dia mengulur waktu misalnya, PSG juga tahu ini. Ini taktik dari Mbappe kan. Kalau dia habis kan dia akan free transfer. Bebas, nggak dapat duit dong PSG. Mendingan sekarang, anak ini gua harus jual nih. Daripada gua sama sekali nol, lepas dulu dia ini. Jadi banyak yang beli. Udah antri kan Madrid. Enggak, Bung. Masa seorang Mbappe main di Liga Arab. Iya, Bung. Tapi kan semua pemain top banyak ke sana semua, Bung. Tapi kan dia butuh kompetisi yang seperti di Liga Inggris. Benar. Dia harus dapat sesuatu yang dia belum dapatkan seperti Liga Champions. Mungkin dia paling cocok kalau dikatakan kemana? Ya, dia bermain bisa di Inggris, bisa di Spanyol misalnya Di dengan Real Madrid. Bung, di Madrid. Ternyata akhirnya Barcelona juga ingin mendapatkan dia, cuma kan soal duit. Madrid lah katakan untuk bisa mendapatkan panggung di Eropa. Atau kalau dia ke Inggris siapa yang bisa mengambil dia? Apakah Chelsea? Arsenal apakah juga Arsenal? ada. Liverpool juga bisa. Tapi kalau dia memikirkan soal fulus, ambil Arab, boy. Ambil Arab, boy. Dia masih muda, boy. Dia masih muda. 3 tahun dia balik lagi ke Eropa masih ada yang beli. Ya kan? Yang penting fulus dulu. Itu lu sekian T dapat di mana? Itu saya bilang kan. Sekali dia bangun pagi udah begitu dia lihat duit sudah berkeliaran, luar biasa itu, dia tidur aja duit semua tuh. Tapi kan nggak hanya karena duit. Betul. Kalau mau ikut Messi kan Messi bilang saya bukan karena duit. Iya. Saya soal kebahagiaan keluarga saya. Betul. Saya Ada memilih hal non-teknis Inter Miami ke sana juga. karena melihat juga anak-anak dan istri saya suka Dan di bagaimana sana. golnya Messi? Luar biasa ya. Lawan Asrul Cruz ya, Meksiko. Kelas, Itu Bung. tembakannya mantap. Dia membuktikan bahwa ini gua nih. Yes. Ini Messi, Semua La Pulga. superstar olahraga dunia mulai dari LeBron James Semua hadir. sampai Serena Williams semuanya. ada di atas Kim Kardashian. Ada di atas. Itulah Luar Messi, biasa itu semua. Itu. Memang dia diambil ini untuk suatu pemasaran marketing yang luar biasa. Karena kan Inter Miami ada di bawah, boy. Posisi bawah. Ya. Jadi bagaimana Messi datang itu untuk mengangkat Inter Miami ini. Ya. Popularitas dia juga. Ini penjualan yang luar biasa. Marketing yang bagus sekali. Memang God dia, Bung. Dan semua angkatan dia berkumpul loh. Nanti Alba akan masuk, Busquets juga sudah masuk kan? Reuni mereka di sana. Reuni mereka di sana. Gila benar ini. Ini Beckham ini luar Ini biasa. karena Beckham. Ini karena Beckham. Kalau bukan sosok Beckham nggak mungkin. Ya. Apalagi Messi memilih tim yang berada di buncit, urutan buncit mana bisa. Dia mau di atas, tapi Beckham mau di sana. Oke, kita tunggu Messi untuk pertandingan selanjutnya. Ya. Kita tunggu Mbappe apakah yang tadi seperti Bung Ropan bilang Ke Arab, Madrid. fulus, Fulus? ya kan? Iya Dan dong. kita tunggu bagaimana City bisa nggak ditumbangkan. Wah ini yang ditunggu. Lawan Burnley kan pertama? Pertama lawan Burnley, main di Burnley. Kalau mereka seri, Iya, wah. tapi kayaknya menang, boy. City menang. Oke, sahabat Spotify, kita akhiri dulu selama 30 menit ya. Kita bicara mengenai Liga Inggris dan juga beberapa gosip sepak bola bersama Robola. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ciao.